Okay, good morning, my students. Nice to see you again in this occasion. Uh, I'm so happy to meet you again in this pandemic situation. I hope that uh, you're still stay well and healthy, and don't forget to follow the healthy protocol. Ya, selamat berjumpa lagi dengan Pak Kris. Pak Kris sangat senang sekali ketemu dengan kalian. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kalian tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Okay, we are going to continue our learning about explanation text. Kita akan melanjutkan kembali belajar kita tentang text explanation. If weeks ago you have learned about the general description about explanation text. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang gambaran awal dari sebuah text explanation. Today we are going to learn about the explanation text, the meaning. Kita akan belajar tentang makna dari explanation text, artinya the social function, fungsi sosial atau fungsinya, the generic structure, struktur atau bagian-bagiannya, the language features, ciri kebahasaan, serta the example, contoh teksnya yang nanti ada beberapa bagian kita bahas bersama, ya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja to the meaning of explanation text. Let's see, explanation text is a kind of text that explain how and why a phenomenon could happen. Text explanation adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu fenomena itu bisa terjadi. Nah, fenomena apa yang bisa dijelaskan? Yang pertama adalah bisa menjelaskan fenomena alam, sosial atau cultural, fenomena budaya. Oh, jadi bagaimana terjadinya fenomena alam ini, fenomena budaya ini, fenomena sosial ini. Contoh, how does tsunami happen? Bagaimana terjadinya gelombang tsunami? Kalau kemarin kalian sudah membahas how does coronavirus spread? Bagaimana virus corona bisa menyebar? How could the urbanization occur? Bagaimana urbanisasi terjadi? How does K-pop affect young people? Itu juga bisa. Ini baru hangat ini. Bagaimana budaya K-pop itu bisa mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang? Oke, fenomena tersebut, alam, sosial, dan budaya, itulah yang dijelaskan proses terjadinya dalam text explanation. Oke, so that's why, itulah mengapa the social function atau fungsi sosial dari text explanation text adalah to explain the processes involved in the formation or workings of natural or socio-cultural phenomena. Jadi fungsinya menjelaskan proses yang meliputi cara kerja dari sebuah fenomena alam, sosial maupun budaya. Cara kerja, kata kuncinya, cara kerja, proses dan cara kerja dari sebuah fenomena alam, sosial atau budaya. Itulah social functionnya. Lanjut ke generic structure. Nah, generic structure berarti kita akan membahas tentang bagian-bagian dari text explanation. Apa saja bagian-bagiannya? Kalian lihat di sini ternyata explanation text hanya memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah general statement. Apa itu? Dari namanya general statement, jadi pernyataan pada awal paragraf untuk menyatakan fenomena apa yang akan kita jelaskan. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan tentang proses terjadinya fenomena, kita kenalkan dulu nih, ada fenomena apa yang mau kita jelasin. Kemarin kita sudah membahas tentang coronavirus. Oh iya, ada sebuah pandemi yang mewabah di dunia yang diawali dari Cina, di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia, menjadi pandemi, menewaskan sekian ratus ribu orang, dan menyebabkan kerugian
perekonomian dan sebagainya di seluruh dunia. Nah, itu adalah pernyataan awal, perkenalan dulu. Ada virus corona yang sudah mewabah, kemudian dampaknya. Lalu kok bagaimana? Nah, setelah itu biasanya muncul pada bagian akhir general statement itu muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana virus ini bisa menyebar? Bagaimana proses terjadinya penyebaran virus itu? Bagaimana proses terjadinya misalkan tsunami? Lalu bagaimana kenakalan remaja itu mempengaruhi karakter anak-anak, anak remaja dan sebagainya. Pada bagian akhir general statement itu yang muncul pertanyaan bagaimana terjadinya. Lalu dari situ maka kita lanjutkan ke sequence explanation. Ini adalah bagian selanjutnya yang mengikuti paragraf pernyataan tadi. Disinilah pertanyaan tadi itu dijawab. Dengan apa jawabnya? Dijawab dengan serangkaian paragraf yang menjelaskan proses bagaimana cara kerja sesuatu atau bagaimana sesuatu hal dapat terjadi, bagaimana sesuatu fenomena dapat terjadi. Nah, itu. Bagaimana virus corona menyebar? Ternyata melalui droplets, ya, sebaran percikan dari pernapasan respiratori. Kemudian bisa juga melalui kontak langsung dari tangan. Tangan menyentuh bagian permukaan benda itu yang sudah disentuh oleh orang lain, terjadilah penyebaran. Itu bisa terjadi juga. Bla 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 dijelaskan sampai pada akhirnya kita disarankan untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Itulah rangkaian peristiwanya yang dijelaskan, yang menjelaskan tadi bagaimana virus corona bisa menyebar dengan begitu cepatnya. Ya, jadi dua saja bagian strukturnya dari text explanation ini. Hanya ada initial statement, pernyataan awal tentang masalah fenomena apa yang akan kita jelaskan, dan diikuti oleh penjelasannya berupa sequence explanation. Kemudian untuk language features atau ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan yang paling sering muncul dalam explanation text ada 3, yaitu simple present tense, passive voice, dan conjunction of cause and effect. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simple present tense. Explanation text itu selalu memakai pola kalimat simple present. Ada yang udah tahu simple present tense itu apa? Simple present tense adalah kalimat yang menerangkan kebiasaan. Yang pertama, kebiasaan. Yang kedua, simple present tense itu menerangkan kebenaran sejati, kebenaran umum, fakta. Nah, pada bagian kedua ini, menerangkan kebenaran umum atau fakta dari sesuatu. Itulah mengapa explanation text memakai simple present. Kenapa? Yang dibahas dalam explanation text adalah suatu hal yang bersifat fakta atau kebenaran umum. Fenomena yang dijelaskan tadi, prosesnya tadi, itu adalah berupa fakta yang ada di sekitar kita. Karena itu, pantaslah kalau memakai simple present tense, yang polanya adalah subjek diikuti verb one. Oke, itu ciri kebahasaan yang pertama. Yang kedua, explanation text acap kali menggunakan passive voice atau kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Polanya dulu, subject to be plus verb 3. Nah, kalimat pasif itu sendiri adalah kalimat di mana subjeknya dikenai sesuatu. Kata kuncinya, subjeknya dikenai sesuatu. Misalkan, I was told that COVID-19 pandemic would perish soon. Saya diberitahu. Nah, subjek I di sini dikenai apa? Dikasih tahu, diberitahu bahwa pandemi COVID-19 akan segera hilang. Nah, pasif ya. Yang kedua, the money is given to the poor. The money, uangnya is given, diberikan kepada
orang miskin. Nah, di sini terlihat bahwa passive voice seringkali dipakai dalam explanation text. Berikutnya, ciri kebahasan yang ketiga adalah penggunaan conjunction cause and effect. Cause and effect. Nah, conjunction, apa itu conjunction? Conjunction adalah sebuah kata penghubung cause and effect yang menjelaskan sebab akibat. Dalam sebuah explanation text ditunjukkan serangkaian proses sebab akibat bahwa sesuatu itu terjadi, sehingga kita memakai conjunction cause and effect. Apa contohnya conjunction cause and effect itu? Di situ ada because, since, therefore, so, that's why, and as a result. Ada sebab akibat. Contoh, since she was sick, the teacher allowed her to stay at home. Since itu apa? Semenjak atau karena dia sakit, maka Pak Guru allowed her, mengizinkan dia untuk tinggal di rumah. Karena sakit sebabnya ya, maka apa efeknya, dampaknya? Guru mengizinkan dia tetap di rumah. The moon has a gravitational pull, therefore there are ocean tides. Bulan memiliki tarikan gravitasi, sehingga there are ocean tides, sehingga gelombang laut membesar, menyebabkan gelombang laut membesar. Karena ada tarikan gravitasinya bulan itu, maka menyebabkan gelombang laut membesar. Therefore. Yang ketiga, cake and candy are high in sugar. As a result, they are bad for your teeth. Roti dan kue itu tinggi gulanya, itu sebabnya. Maka dampaknya, as a result, sebagai dampaknya, they are bad for your teeth. Mereka tidak baik untuk gigimu. Berikutnya, third person point of view. Explanation text selalu ditulis dari sudut pandang orang ketiga. Tidak menggunakan kata ganti orang pertama, saya atau I. Kenapa memakai sudut pandang orang ketiga? Ya, karena dalam explanation text, penulis itu bertindak sebagai saksi. Saksi dari apa? Saksi dari kejadian fenomena yang terjadi di depannya, di depan matanya, yang sedang terjadi di depan matanya. Dan dia menuliskan proses kejadian, bagaimana fenomena itu terjadi. Penulis menceritakan apa saja yang terjadi di kejadian itu, latar belakangnya, prosesnya dari awal sampai akhir, step by step, jelaskan. Dan itu posisinya sebagai orang ketiga. Okay. Now we are going to observe an example of explanation text. Kita akan mengobservasi atau meneliti sebuah teks, contoh teks explanation. Judulnya adalah How do people get infected by COVID-19? Nah, kamu lihat nih, bagaimana orang bisa terinfeksi virus COVID-19? Virusnya kayak gini, ya. Kayak mahkota ini, makanya dinamakan COVID-19. Nah, kita lihat paragraf awalnya. Nah, kalian baca sebentar ini. From the beginning of 2012, the world has been in an emergency status following the outbreak of an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome bla bla bla. Paragraf awal ini adalah general statement. Ini yang dinamakan general statement, ya. Pernyataan awal apa yang dijelaskan. Di sini dijelaskan tentang sebuah pandemi virus corona yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, kemudian menelan korban ratusan ribu jiwa. Kemudian sudah ada 3,5 juta kasus di 210 negara di seluruh dunia. Nah, itulah gambaran awalnya. Virus corona muncul, menyebar begitu cepat, membunuh banyak orang, dan terjadi banyak kasus di 210
negara. Nah, yang menjadi perhatian, kalian perhatikan kalimat terakhir, but how do people get infected by COVID-19? Nah, ini yang mau kita jelaskan. Bagaimana sih orang itu bisa terinfeksi oleh virus corona? Makanya setelah ini kita diikuti oleh paragraf yang berikutnya untuk menjelaskan itu. Bagaimana orang bisa terinfeksi virus corona? Dijawab di sini di paragraf selanjutnya. COVID-19 is a respiratory disease, therefore it is mainly transmitted through respiratory droplets. Oh, jadi karena ini adalah penyakit saluran pernafasan, sehingga penyebarannya kebanyakan melalui droplets, percikan dari saluran pernapasan. Oh, itu. Kemudian dijelaskan lagi, selain saluran pernapasan, bagaimana penyebarannya? Kok bisa menginfeksi banyak orang? Transmission by contact is also possible route of the infection. Ternyata bisa disebabkan oleh penyebarannya lewat kontak langsung. Viral particles from the respiratory droplets land on an object. Jadi virusnya itu mendarat di sebuah benda, and someone touch the object. Seseorang menyentuh objek itu, benda itu. Setelah menyentuh benda itu, then touch their mouth, eyes, or nose. Mereka menyentuh mulut, mata, dan hidung, maka disitulah terjadi infeksi. Nah, inilah yang dinamakan sequence explanation. Inilah rangkaian penjelasan yang merupakan penjelasan tentang bagaimana virus itu bisa menginfeksi orang, bisa menyebar. Ditambahkan di sini dengan cara untuk menghindarinya pada paragraf terakhir. Kamu lihat sendiri di situ. Bagaimana cara menghindarinya? Yang sudah kamu tahu. Patuhi protokol kesehatan. Nah, itu di situ. Oke. Now, sekarang kita coba lihat bagian dari teks ini manakah yang mengandung simple present tense. Kalimat mana yang merupakan kalimat simple present tense? Kita bisa lihat banyak di sini. Kalimat pertama, COVID-19 is a respiratory disease. Nah, itu adalah simple present tense. Fakta ya. COVID-19 adalah penyakit pernapasan. Ada someone touches the object. Nah, ini juga ada kata touches, verb 1. Ini adalah pola kalimat simple present tense. Seseorang menyentuh objeknya, menyentuh benda. Coba kamu find more, cari lagi contoh lainnya. Dan tolong kalian jawab di WA Pak Kris. Melalui WA kelas saja. Melalui WA kelas silakan jawab melalui WA kelas. Contoh lain dari simple present tense pada teks ini. Yang kedua, passive voice. Mana contohnya? Ada satu di sini. It is mainly transmitted through respiratory droplets. Virus ini ditularkan melalui percikan dari pernapasan. Masih ada lagi di sini ini. Contoh kalimat passive voice. Coba kamu cari dan kamu tuliskan jawabanmu di grup WA kelas, oke? Ya. Satu lagi. Cause and effect conjunction. Cause and effect. Kata hubung sebab akibat. COVID-19 is a respiratory disease, therefore is mainly transmitted through respiratory droplets. COVID-19 itu adalah penyakit pernapasan, sehingga therefore ini adalah kata penghubung sebab akibat, sehingga kebanyakan ditularkan melalui percikan pernapasan. Masih ada kalimat lain yang memakai conjunction cause and effect, kata hubung sebab akibat. Coba kamu cari dan kamu tuliskan jawabanmu di grup WA kelas, oke? Ya. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan singkat tentang explanation text. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan untuk berikutnya nanti ada tugas di Moodle kalian, di aplikasi Moodle kalian. Coba nanti dicek paling bawah ada tugas, tolong kalian kerjakan
Tugas itu adalah tugas seputar latihan pemahaman bacaan dari text explanation text. Kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan, jangan sampai melewati batas waktunya. Oke, itu saja dari Pak Kris. Terima kasih, for very thankful for your attention. Hopefully we can meet again next time. Stay well, stay healthy, stay alive and kicking. Selamat belajar. God bless you all. Thank you very much.